Bang. Dokter, sedikit dong. Gimana nih dokter? Aja dok. Dok gimana dok tadi dok? Kitanya. Kami gimana dok? Sedikit dok. Sedikit dong pernyataannya dok. Pemeriksaannya gimana dok? Katanya dok. Gimana dok? Dok, pagi ini dari Dok, boleh dong sedikit aja dok. Sorry. Gimana tadi katanya sakit? Dok, Gimana dok? Pertanyaan dok. Seperti boleh dok. sangat seperti apa dok? Sedikit aja dok. udah saya mau ditahan dok. Dok, Dok gimana dok? boleh dok sedikit dok. Pinjit lagi pak. Gak berani kan? Gak berani kan? Bang gimana bang tadi bang? Seperti apa bang pemeriksaan tadi bang? Kan katanya Ada beberapa pertanyaan Iya. mungkin bang yang Dilanjutkan ditanyain. kapan bang? Iya. Kira-kira dilanjut seperti apa dan kondisi dokter Richard bagaimana nih bang? Bang, sedikit bang pernyataannya nggak usah. Ya sedikit aja bang, kita udah nunggu sampai jam 3 nih bang. Iya, kita juga capek. Gimana nih bang? Bang, Ya sedikit kasih aja statementnya, bang, bang, sedikit, bang. statement. Sedikit aja bang. Sedikit betul aja bang. Tentang pemeriksaan ini bang. Aduh, terima kasih ya. Sorry, Gimana, sorry, Bang? beneran. Suara saya habis nih ya. Kondisi dokter Bang, sendiri sedikit seperti aja, apa nih Bang, bang? Tadi sedikit. katanya kan Nanti lain kali kita akan ngomong ya. Enggak deh. Sorry, Bang, Bang. dari dilanjutkan kapan lagi nih bang? pemeriksaan ini Kira-kira. gimana bang? Ya, mohon maaf sekali. Bicara tentang bagaimana kita nggak boleh ya kan? Oke, ya oke. Sampaikan ke dia, nggak ada ya. Dok, sedikit aja. Kalau dia mau bang, kalau dia mau temuin saya, aku kasih mungkin bajunya, ya. Oke. Oke gimana? Dok, sedikit dok. Dok, sedikit dok. Ya udah. Betapa kawatnya. Sini dok, beri dulu dok, beri dulu dok. Sebagai wanita, Slow. dia lari tunggang-langgang begitu menghadapi dokter. Tapi di medsos, luar biasa kencengnya dia di medsos. Ya, dia dan babunya dia. Ini peringatan kesekian kali. Tadi dokter kalian dengarkan ya, tidak ada kata damai. Kalian saksinya sendiri ya tadi ya. Tolong bilang ke dia, jangan ada kata damai. Ya, kenapa orang ini yang dokter hadapi sangat manipulatif. Ya, kita tunggu dia untuk preskon di depan kalian, tapi dia tidak menghargai kalian. Dia meninggalkan kalian begitu saja yang sudah menanti sekian jam untuk bisa mendengarkan seseorang yang sangat terkenal gila engagement. Semua dia kontenkan. Saat ini dokter bongkar sebongkar-bongkarnya. Sehabis-habisnya dokter akan bongkar semua kebohongan dia, keborokan dia. Ya, tahanan itu adalah masa depan dia di minggu depan. Ya, semua kembali ke kamu DRL. Ya, selama tidak ada kelakuan baik yang kamu tunjukkan ke masyarakat, ke dokter, kamu hapuskan semua akun ternakan buzzer kamu, dokter tidak akan pernah mundur. Ya, ingat sel ada di depan mata kamu. Ancaman 12 tahun penjara. Kamu dengan mudah untuk masuk. Ya, tadi kalian semua bisa mendengarkan saya bilang, Bang, tidak ada kata damai ya Bang ya. Abang lihat bagaimana kelakuan dia menghadapi teman-teman jurnalis. Dia tidak menghargai kalian, itu menyakiti hatinya dokter. Ya, Kalau ngeliat kondisinya gimana dok? kenapa? Kalau ngeliat kondisi tadi kan katanya sakit juga. Dia itu manipulatif guys. Orang itu manipulatif. Tuhan aja dipermainkan kok, apalagi kita. Jadi dokter tidak akan percaya dengan gayanya dia. Ya, jelas tomat tidak suplemen tidak ada tomat putihnya. Tapi apa yang dia sampaikan ke pabrik? Badan POM sudah melakukan pemeriksaan ke pabrik dan tidak menemukan kesalahan apapun. Jeder bulan Maret apa? Badan POM mengumumkan. Orang ini sangat manipulatif. Ya, tidak ada, males orang tuh berurusan sama yang namanya DRL ya, kayak gini nih kejadiannya. Tapi kalau dokter, oh nggak ada, dokter anggap dia tuh lucu permainannya dokter. Anak kecil ya, yang isengnya luar biasa, menghadapi dokter nggak berani, tapi di medsos koar-koarnya luar biasa. Dia dan babunya Hans. Nanti sebentar lagi muncul lagi nih. Tadi dokter sudah ingetin Bang Jeffrey di dalam. Bang itu, dia itu kalau memang dia minta damai yang melalui Bang Jeffrey. Dia minta damai guys melalui Bang Jeffrey. Kelakuannya kok begitu? Nggak berani tadi ketemu sama dokter. Kenapa? Takut. Baru sekarang kamu takut. Sebelum-sebelumnya gimana? Dok, Semua bisa permintaan kamu damai seperti bayar. apa sih dok? Permintaan damai itu seperti apa sih dari pihak si DRL sendiri? Nggak tahu, tadi sih nggak jelas ya. Tadi Bang Jeffrey bilang bisa nggak mungkin. Tapi kan sempat dengarkan jangan gitu lah, begitu-begitu ya. Cuman kita bilang di depan kalian ini loh seharusnya si DRL ngomong tadi. Tapi apa yang dia lakukan? Medsos nanti akan dia gunakan, akun-akun di buzzer-buzzernya dia akan dia kerahkan. Selalu itu pola yang dia lakukan. Nggak ada tobat-tobatnya manusia ini. Ya, jadi ya Bang Jeffrey, tadi Bang Jeffrey sudah dengarkan tidak ada kata damai ya. Kita lihat, kita lanjutkan ke persidangan saja. Insya Allah nanti kita lihat minggu depan. Dotif akan kawal juga. Dotif akan minta dia untuk ditahan. Dok, penegasan berarti tadi manipulatif kejanggalannya dari sisi mana nih? Dari Tokopedia atau bagaimana? Apanya? Yang tadi dokter ceritakan manipulatif. Ya itu
itu dalam ucapannya dia manipulatif memang. Dari ucapannya dia, ya bagaimana sudah jelas kok itu suplemen tidak mengandung tomat putih, tapi dia masih mengatakan tidak ditemukan adanya kesalahan apapun di produk saya. Loh, kok nggak ada kesalahan apapun loh? Udah jelas tuh pakai stiker, tapi dia nggak mau mengakui itu. Jadi ini ya manipulatif tuh, dia tidak mengakui lah sebenarnya itu semua kelakuan dia. Bahkan dia bilang belinya kan nggak di saya. Itu White Tomato satu dunia tahu itu produknya dia. Tapi yang dia lakukan apa? Itu bukan produk saya, belinya nggak di tempat saya. Nah, itu namanya manipulatif. Ya, jadi nggak mengakui kesalahan. Oke. Kasih dok. Oke dok, tip gimana nih hari ini? Mungkin DRL tadi kan sempat humasnya mengatakan ada. Ya, tadi memang dari Humas mengatakan bahwa DRL sakit dan pemeriksaan dihentikan di pukul 10 ya tadi ya? 10 ya? Tapi guys, sampai pukul 2 pagi saudara DRL tidak muncul ke hadapan kalian ya. Dugaannya Doktif, apakah kamu takut menghadapi Doktif? Atau Doktif dengar kamu sakit diare di dalam? Ya, jadi kalau kamu sakit diare, Doktif harapkan kamu segera sembuh ya. Tetapi kalau takut menghadapi Doktif, jangan bersikap pengecut. Jangan berani hanya di medsos. Ya, sekali lagi Doktif ingatkan, jangan hanya berani di medsos atau menyuruh babu kamu Hans untuk koar-koar di medsos. Ya, jadi laki-laki yang gentle karena kamu adalah seorang laki-laki, bukan seorang wanita. Doktif seorang wanita aja berani menghadapi seorang DRL ya, yang followernya 6, berapa juta, yang dianggap pahlawan bagi masyarakat Indonesia, wanita Indonesia. Padahal Doktif tahu siapa kamu sebenarnya ya. Jadi hadapi. Kita bongkar-bongkaran. Di sini aja kamu udah ketakutan, bagaimana kita ke pengadilan? Ya, tadi Doktif sudah berdiskusi dengan Bang Jeffrey, holdernya. Ya, Doktif tekankan tidak ada perdamaian. Ya, jika ingin ada sedikit niat baik dari Doktif, ya, bumi hanguskan segala akun buzzer ternakan DRL. Ya, minta maaf ke masyarakat. Itu dulu, kita lihat bagaimana respon kamu. Jangan karena kamu buru-buru menetapkan Doktif PSK Undang-Undang ITE di Polres Jakarta Selatan, kamu berharap Doktif akan mencabut PMJ. Jangan berharap itu terjadi, itu hanya angan-angan kamu. Tidak akan pernah terjadi. Ya, jadi jangan. Tadi juga sempat ada perbincangan dari Bang Jeffrey, mungkin nggak Dok kalau misalnya saling cabut, Doktif cabut di Jakarta di PMJ, kita nanti cabut di Jakarta Selatan. Langsung jawaban Doktif, ora sudi. Nah, gitu ya jawabannya Doktif. Maaf Bang Jeffrey, ora sudi. Yang Doktif hadapin adalah anak Dajjal. Jadi penyelesaiannya pun tidak semudah itu. Doktif muncul dari awal, Doktif meminta dia untuk tidak melawan karena dia salah. Ya, tapi yang dia lakukan terus-menerus menyerang Doktif. Bahkan tangan kanannya sekalipun, Hans, terus menyerang Doktif hingga kemarin beberapa jam yang lalu masih terus menyerang. Jadi bagaimana ingin berdamai dengan Doktif sementara kelakuannya seperti itu? Jadi tadi Doktif juga bilang ke Bang Jeffrey, Bang, kalau meminta damai, pikirkan bagaimana jika orang tua kalian yang di posisi Doktif, orang tua Bang Jeffrey yang ada di posisi Doktif. Ya, orang tuanya Doktif nggak terima. Ya, jadi ini bukan masalah uang. Jadi jangan anggap bahwa oh dengan uang segini selesai permasalahan. Mungkin dengan yang lain seperti itu. Dengan Doktif sangat jauh berbeda. Jangan disamakan Doktif dengan orang lain. Doktif sudah hidupnya sudah nyaman, Doktif aktivis di lapangan, Doktif punya pekerjaan yang cukup nyaman, punya banyak karyawan, sudah bukan uang. Ya, Doktif muncul udah jengah dengan kelakuan kalian. Ya, kelakuan menggunakan nama dokter padahal hanya ingin mengeruk kekayaan masyarakat, uang dari masyarakat yang awam, yang ngerti apa-apa, yang percaya sama profesi dokter. Hentikan itu. Udah jelek nama dokter di Indonesia itu gara-gara kelakuan kamu. Ya, udah, sekarang pertanggungjawabkan, jalani saja prosesnya. Nanti akan dipanggil kembali, Doktif berharap kamu akan ditahan untuk next panggilan berikutnya. Jangan pernah menghubungi Doktif, berusaha diam-diam ketemu Doktif, jalani saja prosesnya. Ya, karena apa? Karena ini akan diawasi oleh masyarakat. Tadi seperti dari pihak PMJ juga bilang, tolong diawasi juga. Kita sama-sama kontrol. Jadi sebagai pelapor mengontrol, kalian masyarakat korban dari White Tomato, tomat busuk, DNA salmon, silakan dikontrol, dikawal, gitu ya. Kecewa masih Dok?
Kenapa? Kecewa nggak sih perihal pemeriksaannya kan kabarnya ditunda. Oh, kecewa, tapi kalau sakit ya, meskipun dia berbohong pun, ya tadi dokter sempat bilang sama penyidik di dalam, kalau misalnya dia membutuhkan dokter bisa melakukan pemeriksaan ke dia. Ya, sebagai second opinion ya, dokter juga sebagai dokter itu bisa melakukan pemeriksaan ke dia. Penyidiknya cuma ketawa aja. Karena jujur ya mungkin dokter tidak percaya begitu saja melihat track record dari beliau ini yang terkenal sangat manipulatif. Jadi dugaannya dokter ini hanya untuk menunda. Tapi dokter ingatkan ya DRL ya, niat kamu menunda ini hanya membuat kamu lebih pusing ke depannya. Ya, kalau sarannya dokter jadi kamu, dokter selesaikan. Kasus doktif yang kamu laporkan sudah naik TSK di Polres Jakarta Selatan. Segerakan P21 supaya masalah ini cepat selesai, nggak bikin pusing, jangan dilambat-lambatkan. Kalau itu doktif, kita enak bongkarnya di pengadilan. Kalau bisa P21, yang di Medan hampir kurang lebih berapa bulan nggak juga jadi P21. Kenapa? Karena emang bokir itu AS itu justiper. Apa sih sebenarnya kalian ini? Udahlah, kalau kalian salah tiarap ya, daripada nanti ternyata pada saat SP3 itu serang balik, apa nggak pusing kalian gitu ya? Oke ya? Oke. Terima kasih dok. Thank you. Terima kasih. Sama.